Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Waj'al li rabbana kulli syai'in sahlan wa yassara, amin ya rabbal alamin. Pripun, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sepertinya baru 2/3 ini yang datang. Masih perjalanan. Kita sambil murojaah atau review ya, apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi alhamdulillah kita bisa diperjumpakan kembali Bapak-bapak sekalian di majelis di antara majelis-majelis ilmu. Sesungguhnya ilmu ini atau majelis ilmu ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, wan nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Saya akan buka dengan perkataan Imam Ahmad yang mana ini memotivasi para murid-murid beliau untuk belajar dan senantiasa menuntut ilmu di dalam setiap harinya. Jadi Imam Ahmad mengatakan wan nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Jadi manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibanding dengan makanan dan minuman. Artinya tingkat kebutuhan terhadap ilmu itu lebih tinggi daripada makan dan minum. Mulai ditanyakan kepada Imam Ahmad, kenapa kok bisa demikian? Maka Imam Ahmad menjawab, karena makan dan minum itu hanya dibutuhkan paling berapa kali sehari? Maksimal berapa? Maksimal 3, yang mungkin ada yang nambah nyemil dan misalnya bisa sampai 5. Tapi 1 kali pun insya Allah bisa hidup ya. Sakit ya. Atau 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Rata-rata 2 atau 3. Tetapi kepada ilmu, kata beliau, itu manusia di setiap hembusan nafasnya itu membutuhkan ilmu. Mengapa demikian? Karena di setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia itu ada ilmunya. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qablal qawli wal amal. Sesungguhnya ilmu itu harus mendahului perkataan ataupun perbuatan. Ya, oleh karena itu Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan kita itu belajar, ya beliau mengatakan bukan sampai jadi ustadz, bukan, atau bukan sampai jadi orang yang pandai, bukan, tapi kata beliau sampai meninggal. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu mulai dari buayan sampai seseorang masuk ke liang lahat. Itu adalah waktu belajar. Jadi belajar itu utawi belajar agama itu ibadah sepanjang masa, ya. Tidak ada batasnya. Baik, pada pertemuan sebelumnya di antara sunah-sunah yang sampun kita pelajari itu sunah-sunah terkait apa? Sunah-sunah wudu ya. Ya, sunah-sunah wudu ini banyak. Kemarin kita sebutkan ada sekitar 12 ya, 12 kesunahan. Ya, ada yang bisa nyebutkan mungkin satu-satu nggih mungkin nggih. Coba dari Pak Sinten kamu dah. Pak Sugeng nggih napa Pak Sugeng? Salat sunah. Nggih, salat sunah wudu nggih. Nggih, laras. Salat sunah wudu setelah wudu. Itu bisa diniatkan salat sunah wudu atau diniatkan digabung dengan tahiyatul masjid atau dengan rawatib. Jadi bisa dapat 3 pahala sekaligus nggih. Ya, Masya Allah. Kemudian Pak Darto. Nggih, laras baca basmalah. Ketika apa? Ketika mau wudu atau ketika masuk kedua tangan. Nggih. Kemudian ketika kamu tahu Pak Sinten? Pripun? Nggih, niat. Niat ini kemarin masuknya wajib atau sunnah? Wajib. Nggih, leres. Kalau niat ini masuknya wajib. Nggih, rukun. Nggih, rukun atau fardu sami. Rukun, fardu atau wajib. Adapun melafalkan itu memang sebagian ulama mengatakan dianjurkan atau sunnah. Sebagian ulama, seperti ulama Syafi'iyah, itu menganjurkan untuk nawaitu. Tetapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah niat dalam hati. Oke. Oke, selanjutnya apa, Pak? Oke, di antara
Siwak nggih leres. Di antara kesunahan wudu niku napa? Siwak. Bisa dengan kayu arok yang sering kita dengar, sering kita lihatin nggih, namanya kayu arok, itu yang paling utama dan itu yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa juga memakai napa? Sikat gigi. Yang penting bisa membersihkan gigi. Itu tempatnya kapan? Sebelum wudu, ya, sebelum wudu. Dan apa maning? Nggih, leres cuci tangan. Itu sebelum wudu nggih, cuci tangan dan disunahkan pula tiga kali. Dan disunahkan juga untuk tasbih. Tasbih itu apa? Menyelang-nyelangkan. Nah, namanya tasbih. Kemudian Pak Guru? Nggih, leres. Atau nama Arabnya napa niki? Istinsyaq. Memasukkan air ke hidung. Kemudian mengeluarkannya itu juga sunnah tersendiri. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi andai kan orang nggak dikeluarkan, itu mau nopo, langsung dihirup. Tapi itu hukumnya haram ketika puasa. Oke, nanti batal puasa. Ya, jadi istinsyaq itu sunnah tersendiri, kemudian istinthar itu mengeluarkan itu juga sunnah tersendiri. Dan sunnahnya sebagaimana diamalkan oleh Nabi, ketika istinsyaq itu dengan tangan kanan, ketika istinthar dengan tangan kiri, itu sunnah. Kemudian berikutnya apa yang belum disebutkan? Membasuh kuping, gitu, leres. Kuping ini juga diantara kesunahan wudu. Letaknya kapan? Setelah basuh, setelah mengusap kepala, gitu, letaknya. Dan sunahnya secara langsung ya, dengan kedua tangan. Kemudian apa lagi? Oke, mungkin berikutnya Mas. Atau kemarin tidak hadir sepertinya nggih. Oh nggih, wonten napa? Oke, yang hadir mawon napa? Pak. Oke, kita urut mawon. Oke, pripun, Pak? Oke, kesunahan wudu. Kemarin mboten hadir wonten napa nggih? Pas pripun, Mas? Nggih. Yang belum disebutkan napa? Nggih, berdoa selalu itu. Kemarin ada dua riwayat nggih, ada dua riwayat. Riwayat pertama yang kita sebutkan itu yang masyhur, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ yang ada di hadis. Adapun tambahan itu tambahan dari sebagian ulama. Waj'alni min ibadikas sholihin. Itu tambahan. Dan tidak apa-apa kalau diucapkan. Tapi yang ada nas ataupun ada hadisnya itu sampai waj'alni minal mutatahhirin, sampai situ. Bisa juga dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu juga boleh. Itu riwayat kedua. Apalagi, Pak? Yang belum? Mendahulukan ya kanan. Oke, itu juga sunnah tersendiri. Kemudian apalagi yang belum? Tidak berlebihan memakai air. Ada nggak di situ? Ya, tidak berlebihan. Walaupun bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kana fi nahrin jarin, kata Nabi, walaupun seseorang itu wudu di sungai yang mengalir dan luas, itu tetap tidak disunahkan untuk berlebih-lebihan. Jadi sederhana, karena khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu ya pertengahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda bil mud atau bil mud ya. Nabi itu alaihissalam berwudu dengan satu mud. Satu mud itu mungkin segini ya, 250 liter. Oke, Nabi berwudu dengan 250 liter. Mud itu sak menten nggih. Oh nggih, mililiter kok. 250 liter gitu. Oke, maksudnya kalau diukur sak menten. Dan itu sedikit. Dan beliau sedikit tapi bisa menyempurnakan wudu. Tapi kalau kita banyak tapi kan enggak sempurna wudunya. Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya, beda itu hukumnya makruh. Walaupun ada sedikit ulama yang sampai mengatakan haram, tapi yang menjadi pendapat mayoritas ulama itu makruh ya. Makruh. Termasuk di antara kesunahan adalah berwudu tiga kali, baik itu basuhan ataupun usapan. Termasuk mengusap kepala itu juga sunahnya 3 kali. Ya, walaupun di hadis Utsman yang kita sampaikan kemarin itu 1 kali, tapi sebagai riwayat itu ada yang mengatakan 3 kali. Jadi ngusap rambut itu juga 3 kali. Lebih dari 3 itu makruh. Lebih dari 3 makruh. Ya, kalau 2 itu boleh, sunnah juga. Kemudian 3 juga
sunnah. Kemudian di antara sunnah yang belum disebutkan juga apa? Leres tidak mengusap bekas wudhu. Jadi membiarkan wudhu itu bekasnya dibiarkan begitu saja. Karena Nabi SAW pernah ditawari khirqah, pernah ditawari kain oleh salah satu istri beliau. Kemudian beliau menolaknya karena ingin membiarkan bekas wudhu itu berjatuhan. Oke. Tapi mau nopo kalau misalkan ingin dilap karena dingin, utawi ingin apa takut basah, enggak apa-apa. Tapi sunahnya nopo dibiarkan bekas wudhunya. Oke. Kemudian di antara sunnah yang belum disebutkan apa? Ada yang belum nih? Mengusap seluruh rambut. Itu juga kesunahan yang belum disebutkan. Jadi dengan tata cara seperti ini apa? Jempol diletakkan di sini. Kemudian sampai ke belakang, dikembalikan lagi. Ini kesunahan yang mungkin jarang diterapkan masyarakat kita, nggih. Ini di antara sunnah yang mungkin terlupakan nggih di zaman ini. Ya, kebanyakan itu mencukupkan dengan sebagian rambut. Ya, walaupun itu ada khilaf di kalangan para ulama sah atau tidaknya. Tapi ulama Syafi'iyah yang banyak diamalkan masyarakat kita itu mengatakan sah memang. Tapi seluruh ulama itu sepakat. Seluruh ulama nggih, tidak ada perbedaan pendapat kalau yang paling utama itu adalah nopo? Seluruh kepala dengan cara yang kita sampaikan tadi, baik laki-laki atau perempuan. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW, beliau hanya mencukupkan dengan sebagian rambut, kecuali hanya sekali seumur hidup beliau. Dan itu diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah. Sahabat Mughirah namanya. Dan itu pun beliau juga ketika ngusap sebagian, itu diteruskan. Karena beliau kan biasanya pakai imamah, nggih. Imamah niku nopo sorban nggih. Tapi sorbannya bukan seperti sorban orang Arab, seperti sorbannya orang Yaman. Seperti sorbannya para habaib nih kalau nggih. Sing nopo dilipat-lipat. Nah, itu namanya imamah. Nah, beliau pernah berwudu itu ngeten. Imamahnya dikeataskan, mengusap sebagian kepala, tapi diteruskan sampai belakang. Itu hanya satu kali saja beliau seumur hidup yang ada penukilan. Tapi yang menjadi perbuatan beliau itu adalah nopo mengusap seluruh kepala. Itu nggih. Apalagi yang belum? Melebihkan basuhan, ini belum kita sebutkan tadi nggih. Melebihkan basuhan pada wajah, tangan dan kaki. Ya, itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah wa tahjil. Ghurrah itu lebihan basuhan pada wajah. Jadi kalau wajah itu kan wajah ini apa wajah? Ini mawon nggih. Atas wajah, ngantos mriki. Nah, itu sunahnya dilebihkan. Sampai mriki. Sunahnya napa dilebihkan. Adapun kalau tangan itu kan wajibnya ngantos pundi? Ngantos iku nggih. Nah, itu disunahkan dilebihkan agak tinggi. Maksimal sampai napa pundak. Nah, sampai tengah-tengah atau kemudian kalau kaki itu sampai betis, agak dilebihkan sedikit. Itu sunnahnya. Dan itu yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memanjangkan basuhan wajah, tangan dan kaki maka hendaklah dia melakukan. Maksudnya sunnah untuk dilakukan. Kemudian juga yang disunahkan itu menyela-nyela apa? Jari-jari yang belum kita sebutkan tadi. Dengan cara ngeten namanya tasbik atau di ngeten nggih disunahkan. Jadi setelah kita basuh ngeten kemudian apa di sela-sela. Termasuk kaki itu nggih sunah. Pripun kemarin cara yang disunahkan ketika menyela-nyela kaki dengan apa? Tangan kiri dengan kelingking kiri mulai dari kelingking kaki kanan berakhir di kelingking kaki kiri. Nah, cara yang disunahkan. Oke. Ada lagi yang belum disebutkan? Oke, enggak, bukan. Kalau berurutan ini wajib. Oke, kita ulang yang wajib. Yang wajib itu hanya 6. Yang pertama niat. Oke, niat dalam hati. Kemudian yang kedua apa? Basuh muka, oke, leres. Kemudian tangan, bismillah sunnah apa? Oke, sunnah. Kemudian wajah rambut riyen ya. Mengusap sebagian rambut ya, itu menurut Syafi'iyah ataupun menurut ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali seluruhnya, dan itu yang lebih diutamakan. Kemudian mengusap membasuh kaki, membasuh kaki. Yang terakhir apa? Urut atau berurutan. Jadi wudunya harus urut. Jadi kalau ada orang wudu wudunya mandi ngoten nggih.
Jadi langsung dibasuh seluruhnya itu mboten sah karena ndak urut nggih. Ndak urut. Jadi kalau ada orang mandi dengan niat wudu dibasuh seluruh apa langsung digerojok ini mboten sah karena tidak ada urut, tidak ada urutnya. Ya, itu kesunahan di antara kesunahan wudu yang hendaknya sebisa mungkin kita laksanakan walaupun tidak bisa seluruhnya paling tidak Allah sebagian. Paling tidak Allah sebagiannya. Oke, kita akan masuk pada kesunahan berikutnya yang disebutkan penulis di sini. Sekarang kesunahan tentang qiyamul lail. Oke, tentang qiyamul lail. Karena kita masih kesunahan sebelum fajar ini, oke. Kesunahan sebelum fajar. Jadi kita masih sebelum fajar ini banyak sekali sunahnya, oke. Mulai dari bangun tidur, wudu. Sekarang kesunahan di antara kesunahan sholat sebelum fajar itu adalah sholat malam atau yang kita kenal dengan qiyamul lail. Nah, ini filenya sudah saya kirim di grup, oke. Nanti tidak perlu mencatat wonten nopo. Atau kalau ingin mencatat tambahannya nggih wonten nopo. Nggih. Qiyamul lail ini diantara sholat sunnah yang selalu dijaga oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Bunda Aisyah itu menceritakan karena Nabi SAW kana yaqumul laili hatta tatafattara qadamah. Ibunda Aisyah di antara istri yang paling beliau cinta itu menyampaikan bahwa Nabi SAW itu selalu mengerjakan sholat malam hingga sampai kaki beliau itu pecah-pecah. Tatafattor itu pecah-pecah begitu saking lamanya berdiri. Saking lamanya berdiri. Maka Ibu Aisyah pun keheranan ya Rasulullah lima tasna'u hadza. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Wa qad ghafarallahu taqaddama min dzalika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah itu sudah mengampuni dosa-dosamu. Allah sudah menjamin engkau surga, sudah dicap ahli surga. Tetapi kok masih semangatnya seperti ini ketika beribadah? Maka Rasulullah alaihissalam menjawab dengan kalimat yang ringkas dan ini menjadi renungan untuk saya dan panjenengan sekalian. Beliau menjawab, afala akuna abadan syakura. Afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, tidaklah boleh atau apakah tidak boleh aku menjadi seseorang atau hamba yang bersyukur. Jadi beliau senantiasa melaksanakan sholat malam ini karena beliau merasa di sholat malam itu ada ketenangan. Dan beliau itu juga sebagai bentuk bentuk rasa syukur. Karena semakin tinggi nikmat yang diberikan kepada seorang, maka syukurnya juga harus semakin tinggi. Dan itu diwujudkan oleh beliau dengan memperbanyak sholat malam. Bahkan dinukil bahwa beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun itu dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Di antara sholat yang beliau jaga adalah sholat witir. Itu hampir tidak pernah beliau tinggalkan. Sholat witir, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika safar ataupun tidak safar. Baik. Di antara keutamaan qiyamul lail juga Nabi SAW mengatakan afdhalus sholati ba'dal fariidah qiyamul lail. Sesungguhnya sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Okay. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat, di antara cirinya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika malam mereka ini bangun untuk melaksanakan sholat. Ketika orang-orang itu tengah tidur. Ya. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur yakni menjelang subuh mereka memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Itu diantara ciri-ciri ahli surga. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk qiyamul lail. Ya, karena qiyamul lail ini itu pilihan, enggak setiap orang itu diberikan kemudahan. Enggak setiap orang diberikan kemudahan. Oleh karena itu bisa jadi orang itu sudah memasang alarm 3:30 ya. Tapi kalau tidak ada taufik dari Allah itu sulit untuk bangun ya. Kadang ada juga orang yang tidak ada alarm, tidak ada apa, tapi sakit qiyamul lail. Oleh karena itu qiyamul lail ini taufik dari Allah ataupun kemudahan dari Allah. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Nah, kemudian qiyamul lail ini apa? Qiyamul lail itu adalah sholat malam ya. Kalau kita terjemah secara ringkas, sholat malam. Waktunya kapan? Para ulama menjelaskan qiyamul lail itu dari ba'da sholat isya sampai sholat
subuh. Itu waktunya. Ya, jadi boleh dilakukan di antara setelah sholat isya sampai subuh. Jadi waktunya sangat panjang. Ya. Dan siapapun insya Allah ketika memiliki kemauan bisa melaksanakannya. Karena qiyamul lail itu tidak harus setelah bangun atau tidak harus sepertiga malam. Walaupun nanti akan kita jelaskan tingkatan keutamaannya. Tapi kan kita jelaskan bahwa sholat malam ini boleh dilakukan apa? Dari ba'da isya sampai sholat subuh. Oke. Kemudian yang dimaksud qiyamul lail ini pokoknya sholat malam, gitu. Sholat apapun. Intinya dikerjakan di waktu malam. Mencakup tahajud, mencakup juga witir. Ya. Jadi sholat malam ini kalau kita ibaratkan lingkaran, gitu, lingkaran besar, maka di dalam lingkaran itu ada yang namanya tahajud. Jadi, tahajud itu terkhusus setelah bangun. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Tahajud terkhusus setelah bangun tidur. Adapun kalau witir itu juga sholat malam tersendiri. Sholat malam tersendiri. Jadi di antara sholat malam itu adalah tahajud dan witir, gitu. Tahajud dan witir. Adapun tarawih itu nama lain dari qiyamul lail. Ya. Tarawih itu nama lain dari qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan. Disebut tarawih karena setiap 2 rakaat itu istirahat. Tapi tetap namanya juga qiyamul lail. Baik. Minimal berapa rakaat? Nah, nanti akan kita jelaskan berapa rakaat, kemudian juga yang paling utama berapa. Kita jelaskan tingkatan waktunya dulu. Jadi para ulama menjelaskan tingkatan waktu qiyamul lail itu ada 3. Ada 3. Ini tingkatan keutamaannya, Tingkatan pertama itu sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, itu adalah tidur di 1/6 pertama. Ini saya sebutkan sesuai di buku, ya. Tidur di 1/6 pertama sampai dengan 1/6 ketiga. Jadi malam itu kita bagi menjadi 6 kalau di tingkatan pertama ini, yang paling utama. Sebagaimana hadis Nabi ketika menceritakan qiyamul lailnya atau sholat malamnya Nabi Daud. Beliau mengatakan inna habbas siyami ilallah siyamu Daud. Sesungguhnya puasa yang paling utama itu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Wa habbas sholati ilallah sholatu Daud, dan sholat yang paling utama yang paling dicintai Allah itu adalah sholatnya Nabi Daud, sholat malamnya Nabi Daud. Nah, bagaimana sholat malamnya Nabi Daud? Sholat malamnya Nabi Daud ini, beliau membagi malam itu menjadi 6. Membagi malam menjadi 6. Itu saya tuliskan pembagiannya, di slide yang saya kirim di grup. Jadi malam itu kan mulainya setelah maghrib, setelah maghrib malam itu. Kita anggap setengah 6. Sampai jam 4.15 kalau saya tuliskan di buku. Sekarang subuhnya 4.15, 4.15. Ini kalau kita bagi 6, itu sekitar 1 jam setengah, 1 jam setengah. Kalau kita bagi 6, karena sekitar 6 jam lebih, 6 jaman, Mas, ya. 6 jaman, Dari setengah 6 ngantos jam 4, itu 6 jam ada nggak? Lebih, lebih. Hampir 12 jam. 10 jam, 10 jam. Berarti ya sekitar 1,5 jam, 1,5 jam. Di sini ada yang guru matematika. Tolong dikoreksi kalau pembagian saya salah itu. Di buku yang saya kirim itu saya kira-kira. Jadi kalau saya kira-kira, sunnahnya tuh tidur dari ba'da isya atau malam sampai jam 11. Jam 11. Kemudian jam 11 bangun, sholat malam sampai setengah 2. Di waktu itu, nggak harus seluruhnya. Intinya di waktu itu kita sholat malam. Di 1/6 yang keempat dan kelima, 1/6 yang kelima dan 1/6 yang keempat dan 1/4 yang kelima. Intinya di 1/6 yang keempat dan kelima, di jam 11 sampai jam setengah 3. Itu yang paling utama. Kita mengerjakan sholat malam di waktu itu. Ya, bisa setelah bangun, dan itu yang paling utama. Ya, setelah bangun tidur yang kita sebut dengan sholat tahajud, ataupun tidak. Tapi di sini sunahnya tuh tidur dulu memang. Karena ketika Nabi menceritakan qiyamul lailnya Nabi Daud, kana yanama nisfal lail. Kana yanamu harusnya. Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur setengah malam. Setengah malam pertama tidur. Berarti dari isya sampai jam 11 tidur. Bangun, kemudian qiyamul lail dari jam 11 sampai setengah 3.
bisa seluruhnya ataupun sebagiannya. Kemudian tidur di 1/6 terakhir. Tidur di 1/6 terakhir, yakni dari 2:30 ngantos subuh. Nah, ini yang paling utama. Yang paling utama. Ini nopo? Qiyamul lailnya Nabi Daud. Bangun di 1/6 yang keempat dan kelima, yakni jam 11 ngantos jam 2:30. Terus tidur di 1/6 terakhir menjelang subuh. Jam 2:30 ngantos subuh. Ini yang paling utama. Kemudian tingkatan kedua, ini yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu qiyamul lail di 1/3 malam terakhir. Qiyamul lail di 1/3 malam terakhir. Jadi kalau malam itu kita bagi menjadi 3, itu lebih mudah. Dari 5:30 ngantos jam 9. Ini 1/3 pertama. 1/3 kedua dari jam 21.45 ngantos 1:30. Nah, berarti 1:30 ngantos subuh. 1:30 ngantos subuh itu 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam terakhir. Nah, itu yang paling utama. Kita mengerjakan qiyamul lail di waktu-waktu tersebut, dan tentunya ini setelah tidur yang paling utama. Setelah tidur. Karena di waktu itu adalah waktu turunnya sebagaimana disebutkan dalam hadis banyak, bahwa Allah turun di 1/3 malam terakhir untuk mendengarkan doa-doa dari manusia, untuk mendengarkan istighfar dari para manusia, sehingga itu termasuk waktu yang istimewa di 1/3 malam terakhir. Kemudian tingkatan ketiga, ini kalau masih tidak bisa, susah untuk bangun di 1/3 malam terakhir karena mungkin shift malam, kerja malam dan semisalnya, maka tingkatan ketiga bisa qiyamul lail di awal malam sesuai kemampuan sebelum tidur, minimal 2 rakaat, 1 witir. 2 rakaat, 1 witir. Atau bisa langsung 3 kali atau 3 rakaat sekaligus. Ya, dengan niat sholat witir. Nah, itu tingkatan yang ketiga. Ketika kita nggak bisa melakukan tingkatan yang pertama atau yang kedua. Nah, insya Allah tetap mendapat bagian keutamaan qiyamul lail. Bahkan Nabi juga mewasiatkan kepada sebagian sahabat. Ya, sebagaimana disebutkan di kitab ini, beliau mewasiatkan kepada satu Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau juga mewasiatkan kepada Abu Darda dan kepada Abu Hurairah. Ya, beliau mengatakan ausani khalili bitsalah. Ya, Abu Hurairah mengatakan bahwa ausani khalili, Nabi memberikan aku wasiat. Di antara wasiatnya adalah wan utira qabla an anam. Agar aku witir sebelum tidur. Agar aku witir, sholat witir 3 rakaat atau 5 rakaat sebelum tidur. Jadi itu tingkatan ketiga dan termasuk di antara sholat lail yang paling utama. Baik. Sebentar. Itu waktu qiyamul lail, insyaallah jelas bahwa qiyamul lail ada 3 tingkatan. Ada tingkatan paling utama, itu tingkatan qiyamul lailnya Nabi Daud, yang mana bangun di 1/6 keempat dan kelima, 45. Kemudian tingkatan kedua, qiyamul lail di 1/3 malam terakhir, 1:30 ngantos subuh, baik seluruhnya ataupun di sebagiannya. Kemudian tingkatan ketiga sebelum tidur. Berarti tingkatan pertama kedua itu setelah tidur atau setelah bangun tidur, tingkatan pertama dan kedua, dan itu yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi. Nah, kita akan sampaikan sekarang sunah-sunah ketika qiyamul lail. Sekarang sunah-sunah ketika qiyamul lail, mulai dari berapa rakaatnya, kemudian apa yang dibaca, kita akan coba ulas. Yang pertama, di antara kesunahan qiyamul lail adalah sunahnya adalah sholat malam 11 rakaat. Sholat malam 11 rakaat itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Dan itu yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, karena Nabi alaihi salatu wasallam ini tidak pernah menambah jumlah rakaat di bulan Ramadan dan selainnya melebihi 11 rakaat. Jadi yang selalu atau senantiasa sering dikerjakan oleh Nabi adalah 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun selainnya. Tapi ini tidak menjadi pembatasan, tidak menjadi pembatasan. Andaikan dia mengerjakan lebih dari itu,
itu juga tidak mengapa. Bahkan ini yang diamalkan oleh para salaf. Diamalkan oleh para salaf. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi ketika beliau menjelaskan jumlah bilangan rakaat tarawih. Ya, Imam At-Tirmidzi ketika menjelaskan bilangan rakaat tarawih, ya, beliau mengatakan wal amalu ala hadza inda ahli ilmi anna salatal lail mathna wathna wa huwa qaul Syafi'i. Ai Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa ashab. Beliau juga menyebutkan bahwa di antara amalan para salaf ini adalah ketika sholat malam, ya, waktu ahli ilmi ala ma ruwiya an Ibnu Umar wa Ali wa ghairihi min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam isrina rak'ah. Fa huwa qaulu ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa qala hakadha adraktu an-nas fi Makkah yusalluna isrina rak'ah. Ya. Jadi ini ketika menjelaskan bahwa sholat malam ini tidak ada batasnya. Artinya boleh dikerjakan 11 itu yang paling utama. Tapi kalau di bulan Ramadan, kebanyakan ulama mengatakan yang lebih utama 20. Di bulan Ramadan, mayoritas ulama, dan itu yang diamarkan oleh para salaf dari masa ke masa, sejak zamannya Umar bin Khattab, itu adalah 20 rakaat. Sebenarnya saya dibacakan dari pernyataan Imam At-Tirmidzi tadi, bahwa aktsaru ahli ilmi, kebanyakan para ulama, baik dari kalangan salaf ataupun dari kalangan khalaf yang datang setelahnya, bahwasanya mereka dari kalangan sahabat ataupun yang datang setelahnya ketika sholat malam di bulan Ramadan itu 20 rakaat. Dan ini adalah perkataan Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini yang aku dapati di Mekah di zamanku, di zamannya Imam Syafi'i. Mereka sholat malam 20 rakaat. Ya. Ini menunjukkan bahwa sholat apa yang disampaikan Ibunda Aisyah tadi ketika beliau mengatakan beliau tidak menambah di bulan Ramadan atau selainnya lebih dari 11, itu bukan bermaksud pembatasan. Ya. Tapi boleh melakukan lebih dari itu. Dan itu juga sunnah dari sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, siapa yang mencetuskan pertama kali 20 rakaat? Ya, Umar bin Khattab. Ketika mengumpulkan manusia menjadi satu sholat, itu beliau menjadikannya ya 20 rakaat dan secara berjamaah. Ya, tapi andaikan ada yang melaksanakan 11 maka juga tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena itu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ulama memahami hadis tadi itu tidak sebagai pembatasan. Itu okay? Jadi yang paling utama nopo 11 rakaat. 11 rakaat. Kalau di bulan Ramadan lebih utama 20. Oke. Di sini Baitur Rahim pinten? 20 nggih. Ada yang 8 di sini? Di daerah sini? Belum ada yang 8 nggih. Oleh Turen mungkin banyak nggih. Nggih. Tapi 4 mazhab ya. Itu 20. Nggih, kecuali di mazhab Malikiyah itu 36. Imam Malik ya di Madinah di zaman beliau itu 36 rakaat. Tapi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Tapi kalau di selain Ramadan itu mencukupkan dengan 11 itu yang lebih bagus. Nah, itu batasan paling sempurnanya. Nah, kalau tidak mampu bisa nopo dengan 3 itu paling minimal. Bahkan para ulama mengatakan 1 itu sudah cukup. 1 rakaat witir itu sudah mencukupi. Oke. Jadi kalau kita nggak bisa qiyamul lail ini, kalau bahasa Jawanya nopo? Kebajut nggih, kebajut. Mau 1 rakaat itu boleh nggih. 1 rakaat itu boleh. Baik setelah tidur atau sebelum tidur. Setelah ba'da Isya misalkan ba'da Isya, napa kan ba'da Isya, kemudian 1 rakaat itu sudah dicatat sebagai orang yang mendirikan qiyamul lail. Mendirikan qiyamul lail dicatat sebagai orang yang mendirikan qiyamul lail. Demikian. Oke, tapi kalau misalkan bisa 3 itu yang lebih sempurna. 3. Kalau kita ingin merutinkan, mengistiqomahkan kan sedikit istiqomah itu lebih baik ya. Karena Ibnu Aisyah juga mengatakan atau Nabi SAW mengatakan adwa afdhalil a'mali adwa muha wa inqal. Afdhalul a'mal, sebaik-baik amalan itu adalah yang sedikit tapi langgeng, istiqomah. Ya daripada 11 rakaat itu cuma seminggu sekali. Lebih baik 3 rakaat tapi rutin tiap hari. Bahkan ya Nabi Rasulullah SAW menganjurkan ketika seseorang itu misalkan sudah rutin 3 rakaat tiap hari sholat witir misalkan, dia ketiduran misalkan nggak sempat atau lupa, boleh mengkodoknya di waktu siang, di waktu duha, boleh.
dikodok. Tapi dikodoknya jadi witir. Afwan, dikodoknya ditambah 1. Jadi 4. Kalau dia terbiasa 3, dikodok ditambah 1 jadi 4 rakaat. Kalau terbiasa 5 berarti dikodok 6 rakaat. Di waktu duha. Pernah dengar penjelasan ini? Belum pernah ya? Pernah ya? Itu sunnah. Walaupun ada khilaf terkait apakah mengkodoknya itu tetap witir atau digenapkan. Nah, kebanyakan ulama mengatakan digenapkan. Kalau kita terbiasa 3 jadi 4. Itu agar kita tercatat sebagai orang yang istiqomah dalam qiyamul lail. Ya. Itu kalau sudah boleh juga. Boleh juga. Sebagaimana kalau kita nggak istiqomah sholat qobliyah subuh, nggak istiqomah. Kemudian kita ingin mengkodok ketika terluput, itu moten tidak mengapa. Itu yang pertama, sholat 11 rakaat ini sekali lagi yang paling utama, tapi bukan sebagai pembatasan, boleh kurang ataupun boleh lebih. Kemudian sunnah yang kedua itu membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau ingin sholat 11 rakaat tadi, kita buka dengan 2 rakaat yang ringan. Ini sebagaimana diceritakan juga oleh Bunda Aisyah bahwasanya Nabi ketika sholat malam itu membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Ini beberapa kaum muslimin seperti diamalkan oleh sebagian kaum muslimin itu disebut sholat iftitah. Pernah mendengar istilah sholat iftitah? Iya, itu sebenarnya bagian dari qiyamul lail. Tapi disunahkan untuk diringankan sebagai pemanasan lah ibaratnya. Diringankan dulu agar nanti rakaat-rakaat berikutnya lebih semangat. Jadi beliau sholat 2 rakaat dulu secara ringan. Ini membaca surat-surat pendek. Kemudian kesunahan ketiga, membaca iftitah yang dibaca Nabi saat qiyamul lail. Ini jarang kita ketahui ini. Kita yang sering ketahui iftitahnya kabiro, Allahumma ba'id, ataupun subhanakallahumma hamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk dan seterusnya. Ya, itu boleh dibaca, boleh, bisa-bisa saja. Tetapi ada satu doa itu yang senantiasa dirutinkan oleh Nabi atau sering dirutinkan Nabi. Nanti bisa dihafal yang ada di buku. Saya bacakan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Kalau sering dibaca hafal insyaallah. Nah, sesekali ini kita amalkan. Ini doa iftitah yang sering dibaca oleh Nabi sebelum atau di setiap rakaatnya. Kemudian yang keempat itu melamakan berdiri dan rukuk dan sujud. Jadi melamakan berdirinya, rukuknya dan sujudnya dilamakan. Ya. Ini tidak bisa kalau kita tidak hafal Al-Quran. Oleh karena itu para ulama membolehkan ketika seseorang itu qiyamul lail, bagi yang tidak hafal Al-Quran sambil baca mushaf, itu boleh. Jadi kalau tidak hafal sambil baca mushaf. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah, beliau pernah sholat di sebelahnya Nabi, sholat malam. Awalnya beliau hanya memperhatikan Nabi sholat, kemudian beliau ikut sholat malam bersama beliau. Ya, beliau ketika sholat, ini Hudzaifah menceritakan, itu membaca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Sebentar, saya bacakan riwayatnya. Membaca Al-Baqarah. Nah, kemudian kan awalnya tadi membuka dengan Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kemudian dalam benaknya Hudzaifah, paling Nabi 100 rakaat ini rukuk paling. Ditunggu sampai 100 rakaat. Ternyata Nabi melanjutkan. Summa madha, Nabi melanjutkan sampai selesai Al-Baqarah. Kemudian Hudzaifah masih sedikit husnuzon. Boleh jadi nanti Nabi setelah selesai Al-Baqarah ini paling rukuk. Ternyata tidak. Ya. Tsumma ftataha An-Nisa. Kemudian setelahnya baca An-Nisa Nabi. An-Nisa. Hudzaifah masih sabar nih. Paling nanti setelah selesai An-Nisa
Nabi rukuk. An-Nisa itu 200 rakaat 200 ayat ya. Al-Baqarah 256. 256 atau 258? 258 ayat. 256. 288 nggih. Nggih. 286. 288. Nggih, saya kalau lupa ayatnya nggih. Nah, An-Nisa, kemudian setelah itu Nabi melanjutkan lagi Ali Imran. Iya, Hudzaifah pun semakin apa? Goyang-goyang gini nggih. Kalau kayak kita kalau imamnya kelamaan kan kadang nggih, keringgingan nggih. Tapi Hudzaifah tetap sabar. Ya tetap sabar sampai Ali Imran baru beliau rukuk. Oke, kalau kita mungkin kafo. Tapi ini bacanya enggak cepat-cepat. Sebagian diceritakan oleh Hudzaifah di sini, ini beliau membacanya dengan mutarossilan. Membacanya dengan apa? Pelan-pelan, pelan-pelan. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya pelan. Bahkan beliau di setiap ayat yang ada menceritakan tentang surga, tentang rahmat, beliau meminta rahmat. Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau Allahumma arhamni, Allahumma inna nas'aluka min jannatika, dan seterusnya. Ya, meminta rahmat. Ketika melalui ayat yang di situ ada azab, Nabi meminta perlindungan. Ya, Allahumma jirni minan nar misalkan. Ya, meminta perlindungan dari neraka. Ya, dan itu ya, semakin lama ya, semakin lama. Kemudian beliau juga menyampaikan, Hudzaifah, ketika rukuk itu lamanya sama dengan berdiri. Ketika rukuk lamanya sama dengan berdiri. Tadi kan berdirinya baca nomor tiga surat ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi Nabi tadi dibalik itu menunjukkan bolehnya tidak urut ya. Boleh. Jadi tadi kan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Urutannya kan kalau di mushaf Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini menunjukkan boleh membaca Al-Quran tidak urut. Rakaat pertama misalkan Al-Lahab, rakaat kedua Idza Ja. Nah, itu boleh. Tapi lebih utama itu urut sesuai urutan mushaf, lebih utama. Nah, kemudian ketika sujud pun juga sama. Ketika sujud itu lamanya hampir sama dengan berdiri. Nah, ini kalau bisa kita lakukan, walaupun tidak bisa menyamai Nabi, paling tidak ya kita membaca yang banyak lah, yang banyak. Misalkan Al-Baqarah 20 ayat, Al-Baqarah 10 ayat, okay? Bisa dengan membaca hafalan ataupun tidak. Kalau tidak bisa satu surat diulang-ulang. Ya, satu surat diulang-ulang. An-Naba misalkan, atau An-Nasiyah dan semisalnya. Intinya disunahkan untuk dipanjangkan. Tapi kalau tidak bisa, nggak boleh dengan surat-surat biasa. Yang penting tadi ya sedikit. Yang penting istiqomah. Kemudian kesunahan berikutnya salam setiap 2 rakaat. Ini sunahnya salam setiap 2 rakaat. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan 4 rakaat satu salam. Itu yang sebagian diamalkan oleh sebagian saudara kita. Sebagian masjid itu ada 4 rakaat 1 salam. Itu boleh. Tetapi yang lebih utama, dan itu tidak ada khilaf, yang lebih utama adalah salam setiap 2 rakaat. Misalkan kita ingin witir 5 rakaat, itu lebih utama adalah 2, 2, 1. Ingin witir 3 rakaat, yang lebih utama 2, 1. Ini sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW, sholatul lail mathna mathna. Sholatul lail mathna mathna. Sholatul lail itu yang lebih utama 2 rakaat salam. Ya. Apabila kalian khawatir masuknya waktu subuh, falyutir biwahidah. Hendaklah dia berwitir dengan 1 rakaat. Ini menunjukkan ya sholat malam itu 2. Kalau khawatir akan masuk waktu subuh, baru ditutup dengan witir 1 rakaat. Kemudian membaca surat tertentu dalam witir, yakni Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Nah, itu yang paling utama. Rakaat pertama Al-A'la, Sabihis. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Itu yang paling utama. Kemudian membaca selepas witir doa. Ini umum ya, baik witir di sholat malam ataupun bukan. Walaupun di selain Ramadan disunahkan membaca Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Setelah witir. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, dan yang ketiga disunahkan untuk diangkat suaranya. Subhanal Malikil Qudus. Kan 3 kali ya. Yang pertama, kedua itu dilirihkan, kemudian di kali ketiga ditinggikan. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Oke. Kemudian kunut witir. Kunut witir ini diantara kesunahan yang walaupun ada khilaf, tetapi kebanyakan ulama mengatakan sunnah.
Ya, sunnah napa? Kunut witir. Ya, walaupun ada 3 pendapat ya yang saya nukil di situ. Ada pendapat yang mengatakan tidak disunahkan sama sekali. Itu pendapat ulama Malikiyah. Ada yang mengatakan disunahkan secara mutlak, baik di bulan Ramadan ataupun tidak. Dan itu yang diamalkan di Saudi. Oke, di Saudi itu kalau bulan Ramadan selama 30 hari witir ya. Afwan, kunut ya. Kunut witir. Benar enggak, Pak? Mboten. Oh, mboten. Oh, berarti beda. Kalau ini, kalau yang sholat malam ya. Oke. Itu hari terakhir itu baru ada witir. Oh, mboten. Berarti witirnya yang ada kunutnya enggak setiap malam ya? Oh. Iya. Jadi kunut witir ini kalau di Hanabilah sunnahnya di mazhab Hambali atau mazhab Imam Ahmad sunnahnya sepanjang tahun, baik bulan Ramadan ataupun tidak. Kalau di ulama Syafi'iyah yang diamalkan masyarakat kita di Indonesia, nah itu kunut witirnya apa? Di setengah terakhir bulan Ramadan ya. Nah, itu juga sunnah. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab. Itu amalannya Umar bin Khattab ketika memerintahkan Ubay bin Ka'ab itu memerintahkan untuk kunut di setengah kedua bulan Ramadan. Oke, itu yang sering diamal atau yang diamalkan oleh sebagian masyarakat atau kebanyakan masyarakat kita, oke. Sebagian besar masyarakat kita itu mengamalkan pendapat ketiga yang saya nukil di buku. Tapi kalau kita ingin mengamalkan pendapat yang pertama ini juga tidak mengapa, sesekali kita kunut witir, sesekali. Oke, sesekali kita kunut witir sebagaimana kunut subuh setelah i'tidal, setelah mil as-samawati wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da, kemudian Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Ini sesekali boleh kita amalkan di luar bulan Ramadan atau bahkan di bulan Ramadan. Ini boleh. Dari keumuman hadis Hasan bin Ali bahwasanya beliau mengajarkan kepada Hasan bin Ali itu doa kunut yang kita hafal gitu ya, Allahumma hdini dan seterusnya. Ya, ini disebutkan penulis hanya menyebutkan 8 kesunahan ya. Saya akan menyebutkan satu di antara kesunahan yang tidak disebutkan penulis, yakni ketika qiyamul lail itu sunahnya kadang-kadang melirihkan, kadang-kadang kita keraskan. Nah, itu di antara sunnah juga. Jadi ketika qiyamul lail bacaan Al-Qur'annya itu sesekali kita lirihkan, sesekali kita keraskan. Itu di antara kesunahan juga. Kemudian sunahnya adalah tidak dengan berjamaah. Selain di bulan Ramadan. Oke. Selain di bulan Ramadan, itu sunahnya adalah sholat malam niku napa sendiri. Karena itu yang sering dilakukan oleh Nabi alaihissalam dan para sahabat, sholatnya sendiri. Karena itu lebih mendukung untuk bisa khusyuk. Adapun kalau di bulan Ramadan, itu para ulama menyampaikan lebih utama adalah berjamaah. Dia mulai dengan berjamaah. Karena itu menjadi amalan para salaf dari masa ke masa. Baik. Sampai jam pinten ini, Pak? Sampai jam 7 nggih. Oke. Kurang 7 menit. Atau sampun? Oke, ini ada satu slide lagi. Saya buatnya sampai sunah-sunah adzan. Berarti kita sudah selesai ini qiyamul lail. Oke, saya sudah jelaskan waktu-waktunya, kesunahan-kesunahannya. Sekarang kita anggap sudah. Oke. Jadi kan disampaikan bahwa Rasulullah itu baik di dalam berdiri, duduk maupun tidurnya ramainya sama. Ketika kita ada gambaran Rasulullah membaca 3 surat, itu kan begitu luar biasa panjang. Benar. Kemudian ketika rukuk atau sujud, yang tasbihnya itu gimana? Ulang-ulang atau mungkin menggabungkan beberapa bacaan. Itu mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Jadi pada sholat malam ini misalkan membaca doa ini. Sholat malam berikutnya itu dengan bacaan doa yang lain diulang-ulang. Ya seperti subhanarabbil a'la diulang-ulang. Subhanarabbil a'la diulang-ulang. Ataupun subuhun qudus surubul ada beberapa doa lagi ya. Ya Allah malaka sajadtu wa bika amantu itu doa yang cukup panjang.
Itu juga bisa diamalkan dan diulang-ulang. Ya, jadi ketika beliau melamakan rukuk dan sujud itu berarti doanya apa? Diulang-ulang. Karena ketika sholat malam itu tidak ada batasan bagi zikir tersebut. Beda dengan sholat apa? Sholat wajib itu lebih utama memang kita meringankan. Terlebih kalau menjadi imam. Ya, jadi para ulama menjelaskan kalau sholat wajib itu 3 rakaat, tiga kali sampai 11 kali maksimal. Sampai 11 kali. Ya, kalau qiyamul lail tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Iya, menggabungkan juga tidak mengapa. Iya, tidak mengapa. Jadi menggabungkan beberapa variasi doa, ya, itu juga tidak mengapa. Tapi itu sekali lagi yang digambarkan Hudzaifah tadi itu sebagian perbuatan beliau. Ada kalanya beliau itu sholat di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Ada kalanya beliau juga meringankan sholatnya. Ya, jadi beliau itu bervariasi begitu ya. Agar ketika umatnya mencontoh ini, ya sebisanya. Oh, kalau bisanya mencontoh yang ringan ya kita yang ringan. Itu diantara bentuk rahmatnya Nabi SAW. Kadang beliau itu ya tidak melakukan amalan yang lebih afdol secara terus-menerus agar umatnya itu bisa mencontohnya. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan, andaikan tidak memberatkan umatmu, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu dan setiap kali sholat. Tapi beliau nggak memerintahkannya sebagai bentuk rahmat. Ya, takutnya nanti kalau itu diperintahkan, diwajibkan, itu tidak mampu atau tidak kuat. Ya. Kita tidak kuat. Termasuk Nabi juga tidak mewajibkan qiyamul lail. Takutnya tidak kuat. Jadi qiyamul lail itu wajib bagi Nabi. Tapi bagi umatnya itu tidak. Sunnah. Demikian, ya. Ada pertanyaan lagi tentang qiyamul lail? Okay. Okay. Dan sholat sunnah yang lainnya itu bisa dilakukan bersamaan dengan sholat tahajud. Oke. Bagus ya pertanyaannya terkait sholat lain ya. Itu boleh jawabannya, boleh. Tapi yang diamalkan oleh Nabi tadi itu adalah sholat tahajud dan sholat witir. Itu yang menjadi amalan rutin beliau. Tapi kita tidak apa-apa sesekali melaksanakan sholat lain seperti sholat istikharah, boleh. Ataupun tadi sholat hajat itu juga boleh. Ataupun sholat tasbih, ya walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keabsahan hadisnya, ya tapi sebagian ulama itu menghasankan hadisnya dan mengatakan boleh diamalkan sesekali sholat tasbih. Oke, walaupun tata caranya itu lumayan unik ya, mungkin ya kalau boleh kita katakan ya, tata cara sholat tasbih. Adapun sholat hajat itu seperti sholat biasa, 2 rakaat, hanya niatnya saja ya yang beda. Oke, itu nih boleh. Ada pertanyaan lagi? Kalau wudu itu kalau yang pakai cincin ada pakai 2-3 airnya juga. Oke. Pertanyaan bagus nih. Kalau ada orang pakai cincin itu dirinci. Kita perinci hukumnya. Kalau misalkan longgar dan air itu bisa masuk, maka tidak masalah dicopot. Oke. Tapi kalau misalkan nggak bisa masuk kecuali harus dicopot, maka wajib dicopot. Kalau misalkan karena ada beberapa cincin yang benar-benar erat nih, nggak bisa nopo, nggak bisa masuk air itu kalau nggak dicopot, maka wajib dicopot. Andai kan nggak dicopot, maka tidak sah wudunya. Tidak sah. Karena ada bagian tangan yang tidak nopo terkena air, terkena basuhan. Oke, sama. Sama orang pakai gelang, gelangnya nopo dililit sampai nopo nggak bisa masuk airnya, ini juga wajib dicopot. Makan ini. Ada lagi? Ya, di antara kesunahan juga tadi lupa saya sebutkan itu adalah memperbanyak istighfar sebelum nopo sah, ketika waktu sahur. Sunah sebelum nopo, sunah sebelum subuh memperbanyak nopo istighfar sebelum sahur. Jadi kalau kita ingin memperbanyak zikir, lebih bagus itu zikirnya adalah istighfar. Ketika misalkan masih ada waktu, itu memperbanyak istighfar, astagfirullah sampai subuh. Sebagaimana disampaikan oleh Allah
yang kita nukil tadi di awal pertemuan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu ketika mereka waktu sahur itu ya waktu sepertiga malam itu ya, itu memperbanyak nopo istighfar dan memperbanyak doa. Karena doa di waktu malam itu tidak tertolak. Tidak tertolak insya Allah. Karena di situ adalah waktu turunnya Allah. Doa itu tidak tertolak. Okay. Untuk yang punya tato kan? Oke, yang punya tato. Paling bagus ini. Terkait tato ini para ulama juga merincinya. Dilihat tatonya ini apakah tato yang air bisa tembus atau tidak. Hukum tato sendiri itu haram ya. Hukum tato sendiri itu haram kecuali tato yang templean itu bisa dilepas. Itu ya enggak apa-apa ya. Kan bisa dilepas lagi. Ini tato yang itu ditempel dan tidak bisa dihilangkan ya. Atau sulit dihilangkan, yang mana harus pakai jarum biasanya. Itu hukum tato itu haram ya. Adapun kalau ditanya apakah sah wudunya orang yang bertato, itu kita rinci. Kalau tato itu timbul okay, dan air itu tidak bisa masuk, itu yang tidak sah wudunya dan harus dihilangkan. Kecuali kalau sampai taraf harus sampai dipotong, nah, itu berarti dimaafkan. Karena itu membahayakan tubuh. Ada orang yang bertaubat misalkan, tatonya tuh tato yang timbul ya. Timbul itu maksudnya seperti cat ngoten gitu. Jadi timbul, artinya air tidak bisa masuk. Ada nggak yang tato yang ngoten gitu? Saya tidak tahu itu, tato itu bisa tembus nggak air. Karena para ulama merinci demikian, dua hukum tadi. Kalau misalkan bisa tembus air, berarti tidak dihilangkan, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus dihilangkan. Tapi kalau hukum wudunya tadi melihat tadi, kalau misalkan timbul dan air nggak bisa masuk, maka tidak sah. Tapi kalau air itu bisa masuk, hanya bekas saja, air masih bisa masuk, sebagaimana cat air masih bisa masuk ya, pakai cat air atau sumbo. Kan biasanya sumbo itu kan tangan kita kemerahan ya, atau kuning, kan tangan kita kuning, tangannya kuning, hanya sekedar warna saja, itu tidak apa-apa, karena hanya sekedar warna. Itu hukum wudunya. Kalau hukum menghilangkannya tadi lebih utama dihilangkan, kecuali kalau sampai taraf membahayakan, itu tidak apa-apa. Membahayakan dalam artian harus dipotong atau harus dikerik kulitnya, nah ini tidak apa-apa, dimaafkan. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut sunah-sunah adzan atau cekap? Ini satu slide saja ini, saya jelaskan secara ringkas. Ada 5 saja. Sunnah-sunnah adzan itu sebenarnya ada sunnah-sunnah untuk muadzin, ada sunnah-sunnah untuk orang yang mendengarkan muadzin. Nah, ini yang saya sampaikan dan yang ada di buku itu hanya sunnah-sunnah bagi orang yang mendengarkan muadzin. Sunnah-sunnah bagi kita. Ini ada yang muadzin di sini. Nonton ya? Oh, Pak Jamal muadzin ya. Oke. Pertama hukum adzan. Adzan itu sunnah ya hukumnya. Adzan itu sunnah. Jadi kalau ada sholat nggak adzan itu tidak dosa. Walaupun sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Ya, dan itu lebih hati-hati ya, tetap adzan saja. Apakah disunahkan adzan walaupun sendiri? Ya, walaupun sholat sendiri tetap adzan. Sunnah. Termasuk ketika seseorang safar hanya berdua, sunahnya adzan dulu baru iqamah. Sunahnya adzan dulu baru iqamah. Nah, sunah-sunah adzan yang pertama mendengarkan adzan dengan seksama. Nah, ini sunah yang paling utama, mendengarkan adzan dengan seksama. Jadi ketika adzan itu sunahnya adalah diam mendengarkan adzan. Karena ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa ini adalah amalan para salaf dulu ketika mendengar adzan itu seakan-akan mereka mendengar Al-Qur'an. Jadi diam mendengarkan, dan ini termasuk bentuk menghormati atau memuliakan adzan yang mana itu adalah syiar di antara syiar-syiar Allah. Sunahnya tidak berbicara dan mendengarkan adzan. Ya. Kalau karena itu ketika pelajaran misalkan, itu sebenarnya sunahnya adalah berhenti mendengarkan adzan. Sebagaimana guru-guru kita dahulu ketika adzan itu berhenti. Ada orang yang bertanya, itu suruh diam dulu, ini adzan. Ya. Jadi diminta untuk mendengarkan dulu. Kemudian selain diam dan mendengar dengan seksama, itu mengikuti ucapan muadzin. Disunahkan untuk mengikuti ucapan muadzin dengan apa yang diucapkan muadzin. Ya sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha.
Kecuali pada hayya ala itu hayya ala shalah, hayya ala falah itu sunahnya la haula wala quwata illa billah sunahnya. Kemudian pada as-salatu khairu minan naum apa? Pripun yang biasanya diamalkan, Mas? Ya, itu ada dua pendapat di kalangan ulama memang. Ada yang mengatakan tetap as-salatu khairu minan naum sebagaimana keumuman hadis faqultu mithlama yaqulul muadzin. Katakanlah sebagaimana dikatakan muadzin. Berarti kan umum dalilnya. Itu mencakup as-salatu khairu minan naum. Ini pendapat pertama. Namun pendapat jumhur ini yang mungkin jarang kita ketahui. Bukan hanya Syafi'iyah yang mengatakan shadaqta wa barirta, tapi jumhur. Jumhur Malikiyah, jumhur Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah itu mengatakan sunahnya adalah shadaqta wa barirta. Shadaqta wa barirta dengan kasrah, shadaqta wa barirta. Oke. Jadi monggo jenengan kalau ingin mengamalkan yang as-salatu khairum minan naum mengikuti keumuman dalil bahwa ketika Nabi menyampaikan katakanlah sebagaimana dikatakan oleh muadzin. Nabi tidak merinci itu. Tidak merinci kecuali pada hayya 'alas shalah tadi kan itu pengecualian. Selain itu berarti apa? Tetap salatu khairum naum tadi ataupun yang syahadat. Tapi boleh juga mengamalkan pendapat mayoritas ulama tadi dengan mengucapkan nama shadaqta wa barirta, ada yang mengucapkan wa bararta, ada wa barirta. Tapi yang lebih kuat itu wa barirta dengan kasrah. Shadaqta wa barirta. Engkau telah mengucap sesuatu yang benar dan wa barirta engkau telah melakukan sebuah kebaikan artinya ya shadaqta wa barirta. Karena ucapan as-salatu khairum minan naum itu kan sebuah pernyataan ya kan, salat itu lebih baik dari tidur, maka dijawab dengan shadaqta engkau benar dan engkau telah melakukan sesuatu yang baik wa barirta. Ada dua pendapat monggo, dua-duanya insyaallah ada landasannya dan ada salafnya, ada para salaf yang mengamalkan demikian. Kemudian mengucapkan salawat atas Nabi setelah adzan. Jadi sebelum kita mengucapkan doa itu salawat dulu minimal dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad sudah cukup, ataupun dengan sholawat Ibrahimiyah sebagaimana kita baca dalam sholat, baru kemudian membaca doa setelah adzan. Itu sunnah keempat, membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'ath wa qawma mawdalilati wa'addah, sampai situ doanya. Adapun innaka la tukhliful mi'ad itu tambahan dari sebagian riwayat ya, tapi riwayat yang sahih itu hanya sampai wa'addah. Boleh mencukupkan sampai situ, boleh juga ditambah ketika ingin mengamalkan hadis lain tadi. Innaka la tukhliful mi'ad, boleh juga. Tapi mencukupkan dengan wa'addah itu lebih baik. Sampai wa'addah. Jadi setelah sholawat ya, setelah sholawat terakhir memperbanyak doa sebelum iqamah. Nah, itu memperbanyak nomor doa. Setelah tadi kita berdoa setelah adzan, sholat 2 rakaat, yaitu sebelum iqamah sudah memperbanyak nomor doa dengan mengangkat tangan, doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di antara pertanyaan yang sering ditanyakan kalau misalkan ada banyak adzan, kanan kiri adzan, mana yang lebih didahulukan? Oke. Dulu pernah saya tanyakan kepada guru kami, kata beliau menjawab yang paling dekat. Kata beliau menjawab yang paling dekat. Karena kan adzan bersahut-sahutan gitu. Oke, menjawab yang paling dekat. Paling dekat. Oke, misalkan beda-beda, tapi itu yang paling utama. Tapi kalau kita ingin jawab semuanya boleh. Misalkan adzannya bersahut-sahutan, kita ingin menjawab semuanya ini boleh kalau bisa. Oke, tapi kalau kita misalkan mencukup dengan satu, itu dipilih yang paling dekat. Yang kita mau menghadiri sholat di tempat tersebut. Kemudian kalau misalkan adzan di televisi, sunnah nggak dijawab? Report Pak. Adzan di Indosiar, adzan di RCTI, sunnah nggak dijawab? Tidak disunahkan, gitu. Tidak disunahkan. Karena adzannya enggak live. Adzannya enggak live ya. Kecuali kalau adzannya live, itu baru disunahkan. Tapi kebanyakan hanya rekaman kalau televisi, gitu. Bahkan kalau kecuali kalau di Saudi Arabia. Kalau di Arab Saudi kayaknya live atau enggak itu, gitu. Kan ada TV Saudi kan, kalau TV Parabola itu. Itu kan biasanya siaran langsung, nah, itu disunahkan. Tapi kalau di televisi itu kebanyakan rekaman, itu enggak disunahkan untuk kita menjawabnya. Oke, tidak disunahkan menjawabnya. Kemudian diantara kesunahan juga kalau kita misalkan terluput itu mengkodoknya. Misalkan kita muadzin tiba-tiba sudah hayya 'alas shalah, bangun-bangun kita kok sudah hayya 'alas shalah, kita enggak apa-apa, langsung hayya 'alas menjawab sesuai dengan apa yang kita dapatkan nanti dikodok setelah setelah adzan. Itu ada khilaf juga sebenarnya dikodok atau tidak. Tapi
kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, insya Allah tetap mendapatkan keutamaan di qadha. Setelah selesai kita qadha yang kurang. Nah, di antara kesunahan juga yang lupa saya sampaikan, nggih. Ini yang jarang dilakukan, ini yang akan menutup pertemuan kita insya Allah. Melafalkan zikir setelah syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ada satu kesunahan yang jarang diamalkan. Ya, ini apa? Mengucapkan doa ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hafal insyaallah sampai sini, guys. Ini hampir sama kayak doa setelah wudu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah raditu billahi robba wa bil islami atau wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Urutannya demikian. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itu kesunahan yang mungkin ada yang pertama kali mendengar mungkin ini. Iya. Oke, itu kesunahan yang jarang diamalkan. Kata Nabi SAW di antara keutamaannya, itu seseorang akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Dosa-dosanya telah lalu akan diampuni ketika mengamalkan hadis ini. Ya, sesekali atau setiap kali kita mendengar adzan kita usahakan untuk mengamalkannya. Jadi setelah menjawab muadzin, jawab muadzin dulu nggih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita amalkan doa tadi. Setelah syahadat yang kita ucapkan. Setelah syahadat Rasul kan syahadat ada dua. Oke, cekap ini yang mengakhiri pertemuan kita sunah-sunah. Oke, prima. Untuk doa setelah adzan itu sunnahnya itu kalau kita harus benar-benar mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, bukan ujuk-ujuk selesai adzan langsung berdoa. Oke, benar. Jadi itu sunahnya adalah ketika kita mengikuti muadzin tadi. Iya. Baru kita mengucapkan doa tersebut. Itu yang lebih diunggulkan pendapat tersebut. Tapi andaikan dia terluput dari adzan tadi, itu tadi boleh mengkodoknya tadi ya. Boleh mengkodoknya sekaligus baru mengucapkan doa tadi. Sebagian ulama mengatakan boleh dikodok doa. Kalau kita terluput, misalkan kita di kamar mandi, kan nggak boleh menjawab adzan tuh. Itu setelah keluar kamar mandi, kita boleh mengkodoknya dan mengucapkan doa tadi. Insya Allah tetap mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis. Allah Ta'ala. Itu disunahkan bagi yang mendengarkan Oke, terus. yang mendengarkan agama. Oke, bagi malfal adzan itu kalau zahir hadis tadi itu tidak disunahkan. Ya, zahir hadis tadi itu disunahkan hanya untuk yang mendengar. Jadi agar mereka mendapatkan keutamaan juga. Ya, karena muadzin sendiri itu sebenarnya amalan yang paling utama. Ya, sementara amalan yang paling utama itu adalah seseorang menjadi muadzin, yang mana nanti disebutkan dalam hadis itu lehernya panjang. Lehernya panjang di hari kiamat ya. Nggak tahu panjang beneran atau dalam artian pahalanya ataupun itu banyak penafsiran di kalangan para ulama. Sampai-sampai para ulama itu mengutamakan adzan daripada menjadi imam. Ya, sampai-sampai lebih mengutamakan muadzin daripada jadi imam. Ya, itu ada khilaf. Lebih utama mana jadi muadzin atau jadi imam? Sebagian ulama mengatakan jadi muadzin. Ya, karena keutamaan tadi. Bagaimana? Enggak, yang rebutan jadi imam. Iya. Tidak mau jadi muadzin. Tapi ada yang diborong ya. Ada yang diborong. Ada iqamah kali jadi imam. Kalau terutama muadzin itu masih masuk akal. Iya. Artinya gini. Kalau muadzin, kalau imam pahalanya dia hanya sebatas jamaah yang ada di masjid. Kalau muadzin siapapun yang mendengar di masjid ini, Masya Allah, benar. kayaknya seperti itulah. Benar. Oleh karena itu Syafi'iyah, saya ingat saya di Syafi'iyah itu lebih utama jadi muadzin daripada jadi imam. Karena jadi imam itu berat, menanggung banyak orang. Kalau dia nggak ya nanti tanggungannya dia. Ya, tapi kalau muadzin tadi dari segi keutamaan juga, kemudian juga dari segi pahala tadi, setiap yang mendengar itu berpahala. Demikian. Oke. Itu terkait bolehkah muadzin menerima gaji? Pendapat yang lebih kuat itu boleh. Ya, boleh seorang muadzin itu menerima gaji dari masjid. Dan itu zaman dulu demikian. Itu ada diambil dari Baitul Mal. Ya, para muadzin, apalagi yang memang pekerjaannya itu hanya jadi muadzin saja, itu diberikan harta dari Baitul Mal.
Memang ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Boleh nggak mengambil upah dari adzan dan imam? Pendapat yang lebih kuat itu boleh. Itu juga pendapat Syafi'iyah. Boleh mengambil upah dari apa? Menjadi imam ataupun jadi muadzin. Terlebih kalau memang itu pekerjaan sehari-harinya. Dan muadzin kadang lebih berat daripada jadi imam. Kenapa? Karena tiap sholat 5 waktu dia harus datang tepat waktu. Dia harus datang sebelum subuh. Harus datang sebelum zuhur. Lebih berat daripada imam. Boleh nggih mengambil upah dari jadi adzan dan tidak haram. Nggih, pripun, Pak? Sholatnya bersamaan harus ada. Tapi biasanya saya baik sudah samaan sudah selesai, kita balik masuk masjid, terus ada orang itu jamaah langsung mau gimana gitu? Oh, di jamaah dengan kita ini. Oh, orang nggak dikenal nggih. Iqamat. Itu tidak boleh seperti itu, nggih. Karena iqamat itu sebenarnya adalah haknya imam. Kalau dalam syariat itu iqamat itu haknya imam. Jadi yang menjadi imam itu yang menyuruh iqamat, yang lebih utama. Bukan orang luar, ya. Oleh karena itu Nabi SAW itu ketika beliau datang baru iqamat. Oleh karena itu beliau itu ketika ke masjid itu agak diakhirkan. Saya tanyakan selesai jamaah itu sudah selesai. Oh, sudah selesai. Apakah tetap disunahkan adzan? Ya, tetap disunahkan tapi tidak dikeraskan. Jadi kalau ada jamaah lain datang, itu tetap disunahkan tetapi tidak dikeraskan agar tidak menjadi bahan fitnah. Iya, atau sebagai tandingan begitu ya. Tetap disunahkan tapi dilirihkan sebatas didengar oleh orang di situ. Tidak adzan lagi. Jadi kesunahan adzan tadi itu berlaku bagi jamaah pertama, kedua atau seterusnya. Ya, demikian. Tetapi walaupun ada khilaf juga ini, ada khilaf, tetapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, itu sunnah secara mutlak, tetapi bagi jamaah kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Andaikan langsung iqamah pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga langsung iqamah. Andaikan langsung iqamah tidak apa-apa. Dan itu yang lebih utama. Maksudnya lebih utama itu memang dalam hal ini iqamahnya. Iqamahnya. Adapun adzan tadi kan memang maksudnya adalah memanggil orang di luar ya. Adapun iqamah itu kan maksudnya memanggil orang yang sudah ada di dalam agar dia sholat. Karena itu tidak ada khilaf. Kalau misalkan jamaah kedua itu iqamat sunnahnya. Tapi kalau adzan tadi memang ada khilaf. Tapi boleh mengamalkan, mengikuti pendapat yang mengatakan itu sunnah. Demikian. Okay. Tapi sekali lagi iqamah itu sebenarnya haknya imam. Iqamah itu haknya imam. Kalau adzan tadi itu haknya muadzin. Iqamah itu hanya imam. Oke, oleh karena itu imam boleh menunjuk walaupun itu selain yang muadzin. boten. Jadi yang memerintahkan iqamat itu imam. Yang memerintahkan, ya, kapan iqamat itu ikut imam. Kalau sekarang kan sudah ada jam, ya. Sudah ada waktu. Kalau di muadzin, benar. Tapi haknya imam dalam artian yang kapan sholat itu ditegakkan, ya, itu adalah haknya imam. Ya, karena itu di beberapa masjid, ya, di Darul Hijrah misalkan, ada yang pernah sholat Darul Hijrah, itu imamnya datang ketika iqamat. Imamnya datang ketika iqamat, jadi sholatnya di rumah, ketika iqamat baru datang. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Sekarang dia punya alarm. Enggak, skala alarm. Bahkan imamnya belum datang kalau alarm, ya udah. Kalau zaman dulu tidak, di zaman salaf dulu, termasuk di zaman Nabi, kalau Nabi belum datang nggak iqamat. Ya, walaupun lama. Oleh karena itu, sholat isya, pernah sahabat itu sholat isya, nunggu Nabi nggak ada datang. Ya, sampai ada yang ketiduran. Seperti ini. Karena mereka ketika iqamat itu nunggu Nabi. Kalau terkait itu berarti penggunaan alarm itu menyalahi sunnah. Iya. Berat yang bertanya. Oke, kalau imam itu setuju tidak masalah. Imam rawatib itu setuju tidak masalah. Karena itu kan haknya imam. Haknya diambil ya tidak masalah. Nah, rata-rata sekarang imam rawatib itu memang sudah ada di masjid ketika sudah adzan rata-rata. Atau mereka datang beberapa menit sebelum adzan. Kalau imam tadi ridho tidak masalah. Tapi kalau imam mengatakan jangan dulu, itu ya hak muadzin, tidak boleh langsung iqamat. Tapi kalau imam sudah ridho dari awal dan itu sudah jadi uruf di masyarakat ya tidak masalah. Muadzin langsung iqamat, tidak perlu izin dulu. Karena sudah jadi kebiasaan. Kecuali kalau di beberapa saat imamnya jangan dulu, masih ada yang sholat misalkan. Nah, itu haknya imam untuk demikian. Imam rawatib dalam hal ini ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Sampun? Itu ada lagi? Oh, ada. Niki pun 1 jam.
Mas berikutnya. Sekap, ini sudah saya rekam juga, nanti bisa disimak. Kita tutup ya pertemuan kita di malam hari.